Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait playlist administrasi sistem jaringan, di mana pada video kali ini atau video kedua kali ini kita akan membahas terkait cPanel ya. cPanel merupakan sebuah control panel hosting berbasis Linux, di mana dapat menjadi kontrol panel untuk web hosting yang saat ini sangat populer dan digunakan hampir di seluruh web hosting atau yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. cPanel memiliki fitur terlengkap yang bisa kita gunakan untuk mengatur semua kebutuhan pembuatan website melalui tampilan grafis yang disajikan berbasis web yang mudah digunakan dan responsif. Interface grafis sangat membantu bagi kita untuk melakukan proses manajemen konfigurasi pada website yang kita kelola. Untuk itu pada video kali ini kita akan coba menampilkan terkait cPanel ya. cPanel pada website kita. Jadi saya akan masuk ke cPanel. Oke, kita login dulu ya. Kita login menggunakan user dan password. Oke, pastikan kita berhasil login. Berikut adalah tampilan dari control panel ya. Control panel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagian kiri, ada bagian tengah untuk fitur-fiturnya, dan bagian kanan untuk pada bagian statistiknya. Jadi kita akan bahas mulai dari bagian kanan. Yang pertama ada general information, ada current user ya. Di sini ada current user. Ada primary domain atau domain dari web host yang kita gunakan, ada IP address, ada home directory, dan ada last login IP address. Di sini juga kita bisa pilih tema sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kita bisa lihat sistem information dari server yang kita gunakan. Oke, berikut adalah statistik atau informasi server yang kita gunakan, server name-nya, dan berbagai hal lainnya. Oke, kita kembali ke home ya. Selanjutnya di bagian sini ada statistik penggunaan hostingnya. Jadi web hosting yang kita gunakan adalah web hosting dengan kapasitas 1 GB, dimana saat ini sudah digunakan sebanyak 97%. Ada MySQL database, penggunaan MySQL database, ada bandwidth, ada add-on domain, ada subdomain, ada email, ada forward, dan ada hal-hal lainnya. Selanjutnya pada bagian tengah ini kita bisa lihat ada files ya, ada menu files. Files kita bisa melakukan manajemen terhadap file ya. Di antaranya file manager layaknya sistem explorer yang ada pada Windows, ada image untuk melakukan manajemen gambar, ada directory preface ya, prefake, di mana kita dapat membuat atau melakukan penyetingan kepada directory yang ingin kita setting privasinya. Selanjutnya ada disk usage, berfungsi untuk melihat statistik penggunaan disknya. Ada web disk, ada FTP account untuk membantu kita untuk membuat sebuah akun yang dapat digunakan untuk mengupload data ya, menggunakan protokol FTP pada web hosting kita. Selanjutnya ada FTP connection, ada fitur backup, ada backup wizard, ada git version control, dan ada file directory and restoration. Selanjutnya kita masuk ke fitur domain. Di sini terdapat banyak fitur tentang domain, di mana kita bisa melakukan manajemen terhadap domain yang kita gunakan untuk web hosting ini. Ada add-on domain, ada subdomain. Kita bisa membuat banyak subdomain pada sebuah web hosting. Kita bisa buat sistem redirect
dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya kita masuk ke database. Kita bisa menggunakan MySQL database di sini. Ada wizardnya juga mempermudah kita untuk melakukan proses pembuatan database. Ada phpMyAdmin untuk manajemen berbasis web untuk database kita. Selanjutnya ada fitur email, di mana kita dapat melakukan proses pembuatan akun email ya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada fitur metrik, di mana dapat menampilkan terkait jumlah statistik, jumlah pengunjung, jumlah pengunjung yang mengakses sebuah link yang error, penggunaan bandwidth, raw access, statistik, dan CPU concurrent connection usage atau penggunaan CPU dari pengguna ya, penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada di bagian software. Di sini adalah dukungan ya, dukungan yang diberikan oleh control panel hosting ini, di mana banyak modul yang didukung ya. Ada PHP Peer, ada Peer Module, ada Site Software, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya ada di bagian advance, di mana kita dapat melakukan cron job, di mana kita dapat melakukan proses penjadwalan. Kita dapat melakukan tracking DNS, kita dapat melakukan indexing, dan fitur-fitur lainnya, virus scanner, error page, dan lain sebagainya. Di sini ada fitur untuk melakukan proses instalasi content management system secara otomatis pada web hosting kita ya. Kita bisa pilih banyak content management system yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh untuk gaming, untuk portal, untuk blog, nantinya akan disarankan kita dapat menggunakan content management apa. Selanjutnya ada bagian security. Kita bisa memblokir IP address yang mengakses control panel hosting kita. Ada fitur SSL untuk encryption untuk HTTPS kita. Manajemen API untuk token kita, ada leech protection, dan fitur-fitur lainnya ya. Di sini ada preference, ada pemilihan bahasa, change style, dan user manager. Oke, sekian video terkait perkenalan fitur cPanel ya, di mana sangat banyak fitur dan kegunaannya, sehingga kita dapat melakukan manajemen konfigurasi dengan menggunakan interface yang sangat mudah untuk kita pahami dan kita gunakan, yaitu menggunakan interface berbasis web. Oke, sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.